Tapi Sirius justru menatapnya lekat-lekat dengan sangat canggung. Apakah kau masih punya hal lain untuk dikatakan? Kau ini benar-benar pria yang sangat aneh. Biana menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Kurasa aku ini cukup normal. Pria itu sebenarnya masih punya segudang kata di dalam hatinya. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jadi, dia kembali mengingatkan Biana dengan nada yang sangat serius, agar sebisa mungkin menghindari pertemuan dengan ibu suri selir kekaisaran. Mulut wanita itu bagaikan sebilah belati beracun. Kau masih belum punya cukup kekuatan untuk menghadapinya secara terang-terangan. Biana tentu sangat memahami fakta pahit tersebut. Tapi aku ini hanyalah seorang gadis bangsawan muda biasa. Mana mungkin aku memiliki kekuatan untuk menolak panggilan dari seorang selir kekaisaran. Alih-alih cemas, Sirius malah tertawa kecil. Astaga, tunanganku ini ternyata sangat pandai berpura-pura menjadi gadis yang lemah lembut. Begitu kata-kata itu meluncur, dia tiba-tiba menunduk di dekat telinga gadis itu dan berbisik dengan suara serak. Mempermainkan selir kekaisaran bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bukankah pepatah mengatakan bahwa hal yang paling menarik di dunia ini adalah menonton orang lain saling menghancurkan satu sama lain? Kita tidak perlu mengakhiri pertunjukan yang bagus ini terlalu cepat. Kedekatan Sirius yang sangat tiba-tiba itu langsung saja memancing amarah Biana. Sayangnya, ketika dia menginjakkan kakinya dengan kuat, dia hanya menginjak udara kosong. Sang putra mahkota tertawa dengan sangat angkuh. Aku tidak akan jatuh ke dalam jebakan yang sama untuk kedua kalinya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, betisnya tiba-tiba mendapat serangan telak dari Biana. Sirius langsung menjerit kesakitan dan refleks berjongkok, mengusap tulang keringnya dengan wajah yang sangat menderita. Biana menggunakan kesempatan emas itu untuk menunduk dan memberikan kalimat penutup dari jarak dekat. Aku tidak pernah memakai serangan yang sama 2 kali, Yang Mulia. Dengan pihak istana yang mulai melakukan persiapan super intensif, langkah menuju upacara kedewasaan pun dimulai dengan kecepatan penuh. Anessa dengan sangat tajam menyadari bahwa ini adalah sebuah peluang emas yang hanya datang sekali seumur hidup. Dia segera mematangkan rencana untuk menjadikan Biana sebagai model utama demi mempromosikan butik gaun dan perhiasan Louisa. Biana berganti dengan sebuah gaun merah mewah dan memukau, yang benar-benar membuktikan kualitas nama besar Louisa. Melihat adik perempuannya berdandan seperti ini, Len berseru dengan penuh rasa takjub. Sejak kapan kau menjadi secantik ini? Bagaimana hasil karya para pengrajin di butik kita? Anessa berjalan mendekat sambil membawa sebuah kotak perhiasan yang dipenuhi oleh batu permata berkilauan. Selamat, karena kau telah resmi melangkah ke gerbang kedewasaan. Ini adalah hadiah kedewasaan dari Evan yang khusus disiapkan untukmu. Sayang sekali, dia tidak bisa menyerahkannya secara langsung kepadamu. Biana mengusap lembut batu permata yang menyempurnakan keindahan gaunnya tersebut. Aku sangat menyukainya. Terlebih lagi, keputusan mempromosikan Louisa di upacara kedewasaanku terasa semakin tepat. Karena kau sendiri yang turun tangan langsung untuk menjadi sponsor utamanya. Gelak tawa renyah Anessa mengudara hangat. Kalau begitu, sudah takdirnya semua ini menjadi milikmu utuh. Biana membalas penuh keyakinan. Ambisi di hatiku jauh lebih besar dari dugaanmu. Bahkan jika kau menumpuk seluruh harta dunia di hadapanku, itu takkan pernah memuaskan dahagaku, dan aku akan membalikkan dunia ini. Jadi, pastikan nyala semangat kalian tidak padam. Lance menundukkan wajahnya dengan raut sendu. Jauh di lubuk hatinya, dia juga sangat ingin menyaksikan langsung upacara kedewasaan kakak tercintanya. Jemari lembut Biana mengusap surai adiknya. Bersabarlah, tahan rindu itu untuk 4 tahun ke depan. Ketika hari upacara kedewasaanmu tiba nanti, bahkan jika kau berniat kabur, aku sendiri yang akan menyeret langkahmu dan mengawalmu langsung menuju aula perayaan yang megah itu. Di saat bersamaan, gemuruh keraguan melanda hati Anessa.
Pantaskah dirinya hadir di hari paling bersejarah bagi Biana? Menyadari hal itu, Biana menatap matanya dalam-dalam. Anasa, aku memahami setiap keraguan di hatimu. Bisik-bisik kejam dari kalangan kelas atas mungkin akan menerjang bagai ombak lautan. Meskipun mereka secara tak langsung mengakui kita sebagai sebuah keluarga, aku tetap tak bisa menganggapmu sekadar anggota keluarga yang biasa. Sebelum kalimatnya usai, pendar di mata Anasa meredup. Karena bagiku kau lebih dari keluarga. Kau adalah sahabat yang paling penting dan paling berharga. Jadi, kumohon tegakkan kepalamu tinggi-tinggi, dan hadirlah di upacara kedewasaanku dengan penuh kebanggaan. Aku akan menantikan langkah anggunmu di dalam aula perjamuan nanti. Jangan berani-berani absen. Ia berbalik, lalu melangkah pergi. Bagai seekor rusa kecil yang cemas menanti pemiliknya pulang, Lance menyusul dengan 3 langkah cepat. Telapak tangannya yang hangat menggenggam lembut punggung tangan Biana, memancarkan senyuman yang jauh lebih bersinar dari mentari musim semi. Aku sangat menyayangimu. Jantung Biana sempat membeku sesaat. Aku juga menyayangimu. Tetapi andai saja kau bisa berhenti memanggilku kakak, rasanya itu akan menjadi jauh lebih sempurna lagi. Melihat kepala Len seketika tertunduk lesu, Biana tak kuasa menahan tawanya. Keduanya pun melangkah berdampingan. Sang ayah yang bergelar Markis telah lama berdiri membisu di sana. Sorot matanya menembus lapisan senja, mendarat lekat pada sang putri tercinta. Saat perpisahan tiba, Lance melingkarkan lengannya pada lengan kakaknya, memukir senyum hangat dengan mata bulan sabitnya. Kakak, berhati-hatilah di perjalanan. Semoga kelopak bunganan indah selalu mengiringi setiap langkahmu. Suasana mendadak hening, hingga hanya embusan napas yang terdengar mengalir di udara. Pada setiap kenangan masa lalu, saat hanya berduaan dengan sang Markis, ketegangan yang mencekik leher selalu membuntutinya tanpa henti bagai bayangan kelam. Andai ia tahu suasananya akan sedingin ini, ia pasti sudah memaksa menyeret Anasa sebagai tameng pelindungnya. Sang Markis lekat-lekat menatap ekspresi putrinya yang tampak sedikit gelisah. Beragam emosi rumit nan samar bergejolak dalam matanya. Setibanya di istana megah, sang Markis melangkah turun lebih dulu dari kereta, lalu segera berbalik seraya mengulurkan tangannya pada sang putri. Jantung Biana seakan berhenti sesaat. Ayahnya yang selalu bersikap teramat serius hingga terasa dingin, kini sungguh memperlihatkan gestur penuh kelembutan. Namun, sang ayah memang selalu mengagungkan nilai etiket kebangsawanan. Ini mungkin sekadar formalitas protokol belaka. Ia perlahan meletakkan tangannya ke atas telapak tangan yang terasa begitu asing sekaligus familiar itu. Semasa kecil, ia tak pernah mendapatkan kesempatan seperti ini. Namun nyatanya, genggaman hangat sang Markis tak kunjung dilepaskan. Biana mendongak dan tatapannya bertabrakan dengan netra ayahnya yang menyiratkan keengganan berpisah. Kau terlihat teramat sangat cantik hari ini. Kalimat singkat itu bagaikan sebongkah batu yang terlempar ke air tenang, menciptakan riak-riak gelombang yang mengguncang permukaan danau di hatinya. Ia tiba-tiba teringat bahwa entah sejak kapan, sosok ayahnya mulai jauh lebih sering menampakkan diri di meja makan keluarga mereka. Pria itu menitipkan sebagian besar urusan kediaman kepadanya dengan penuh keyakinan. Kepingan-kepingan memori itu kini mulai merajut dirinya menjadi satu. Mungkin sejak sehari setelah pemakaman ibundanya, pria yang dulunya selalu berwajah sedingin es itu diam-diam mulai belajar dengan begitu canggung tentang bagaimana cara untuk mencintai putrinya. Kedua mata Biana memanas, namun ia tetap menyunggingkan senyum cerah. Hari ini adalah perayaan kedewasaanku. Tentu saja aku harus melangkah masuk dengan penampilan yang paling memukau dan menawan. Menyaksikan senyuman bercahaya di wajah putrinya, dawai ketegangan yang selama ini terikat kuat di hati sang Markis akhirnya mengendur perlahan. Ia mempererat genggamannya dengan penuh kelembutan, lalu menuntun langkah sang putri menuju aula Al-Hek. Pada detik yang sama di dalam aula, para bangsawan saling berbisik penuh intrik.
berspekulasi mungkinkah upacara kedewasaan ini akan langsung berubah menjadi pesta pernikahan romantis. Sang selir kekaisaran menyimak celotehan itu dengan raut wajah yang kian meremang pekat, hingga pintu utama yang megah perlahan terbuka. Seluruh pasang mata seketika terpaku lekat pada sosok ayah dan anak yang berjalan masuk sambil bergandengan tangan. Biana menggandeng lengan sang ayah, melangkah dengan ritme mantap penuh keanggunan. Ia sangat menyadari bahwa ini bukan sekedar langkah perdananya memasuki pusaran kelas atas, melainkan juga sebuah titik awal di mana ia akan menulis ulang takdirnya dengan kedua tangannya sendiri. Dalam sekejap, seluruh penjuru aula meledak dalam keributan takjub. Mereka menyaksikan Biana berbalut gaun menawan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Gadis itu melengkungkan senyum penuh kepuasan mutlak. Ambisi promosinya telah berhasil dituntaskan dengan sangat sempurna. Sang putra mahkota Sirius, yang telah begitu lama menantikan kehadirannya, berdiri mematung di sana, layaknya seekor anak anjing yang menatap ke atas penuh damba. Ayah dan putrinya menunduk anggun menyapa kerumunan, sementara Sirius nyaris meledak dalam ketidaksabaran untuk segera merengkuh jemari lentik Biana. Malam ini, kau begitu memesona hingga membuatku lupa caranya bernapas. Pria itu menunduk perlahan dan mendaratkan satu kecupan lembut. Namun bagi Biana, semua perlakuan manis itu hanyalah sebuah sandiwara sesaat belaka. Tatapan mata Sirius berkobar penuh dengan damba. Bersediakah kau memberikan sebuah kehormatan tarian pertama malam ini, khusus untuk tunanganmu? Demi menepis segala rumor tak sedap, Biana memaksakan senyum dan mengangguk. Lengan pria itu merengkuh pinggang rampingnya dengan begitu alami, sementara tatapannya memancarkan kelembutan mendalam yang sanggup menenggelamkan jiwa siapa saja. Ini sungguh menjadi perayaan upacara kedewasaan pertamanya. Namun nahasnya, pada hari yang sama di kehidupan masa lalunya, momen ini justru menjadi hari pernikahannya yang menyakitkan dengan sang putra mahkota. Tiba-tiba, Sirius mempererat rengkuhannya, menarik tubuh Biana ke dalam pelukan hangatnya. Tolong, tatap aku saja. Gerakan yang terlalu tiba-tiba ini sontak membuat Biana merasa sedikit kebingungan. Ini adalah upacara kedewasaanku. Aku masih harus menyapa banyak tamu penting yang hadir. Nada bicara Sirius terdengar syarat akan rasa kecewa yang begitu kentara. Aku pikir kau akhirnya bersedia untuk mulai mencoba mencintai diriku. Tidak ada niat seperti itu. Lalu, pernahkah kau berpikir untuk mencoba memberiku satu kesempatan? Biana merenung dingin di dalam hatinya. Begitu pria ini melihat gadis itu, semuanya pasti akan hancur dan menyimpang dari jalurnya. Maka dia membalas datar. Hal ini tak pantas untuk dipertimbangkan. Hati Sirius berdenyut perih. Kau sungguh seseorang yang sangat mustahil untuk bisa kuselami. Tatapan mereka beradu, namun Biana dengan kejam memalingkan wajah. Berkali-kali mengingatkan dirinya agar tetap tenang. Namun Sirius tetap bersikeras tak mau menyerah. Pujianku hari ini tentang kecantikanmu. Itu benar-benar mengalir tulus dari lubuk hatiku. Biana tidak memberikan balasan, namun hatinya dipenuhi pusaran keraguan. Apakah sang putra mahkota selalu bersikap seperti ini? Ataukah ada sesuatu yang diam-diam telah berubah? Apakah tanpa sadar aku mulai mendambakan cintanya lagi? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. 2 tahun lagi, Duk Daisa akan menginjakan kaki di ibu kota bersama putrinya. Dan Biana harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi penting dalam waktu yang sangat amat singkat. Catatan tentang mereka sangatlah minim. Hampir sama-samarnya dengan kisah masa lalu Aileen muda. Duke Daisa yang sekarang telah mengasingkan diri di wilayahnya selama bertahun-tahun lamanya. Ayah pria itu dulunya adalah sosok sang mantan putra mahkota yang pernah berjaya. Namun karena tak kunjung dikaruniai keturunan, beliau menjalani hidupnya dalam penyesalan mendalam. Hingga suatu hari kabar gembira menyebar bahwa sang putri mahkota akhirnya tengah mengandung seorang penerus. Mantan kaisar merayakannya dengan meriah,
menggelar sebuah upacara yang begitu agung. Namun, kebahagiaan sesaat itu tidak berlangsung lama. Sebelum sang putri mahkota melahirkan, suaminya tewas mengenaskan dalam sebuah kecelakaan kuda yang sangat fatal. Mantan kaisar pun jatuh sakit parah akibat rasa perih kehilangan seorang putra. Hingga pada akhirnya beliau menjemput ajalnya. Sebelum hembusan napas terakhirnya, beliau secara langsung menganugerahkan nama Daisa kepada cucunya yang belum lahir. Dan ketika kaisar yang sekarang dengan kejam melakukan pembantaian berdarah terhadap seluruh anggota klan kekaisaran, hanya Duk Daisa inilah yang nyawanya diampuni. Karena ia tidak memiliki sedikit pun hak waris tahta. Namun karena darah kekaisaran tetap mengalir pekat di nadinya, orang-orang masih mencemoohnya sebagai pangeran yang telah jatuh. Sejak tangisan pertamanya di dunia, ia telah dibuang jauh ke wilayah pelosok, tak pernah sekalipun diizinkan untuk menginjakkan kakinya di ibu kota. Sepanjang hidupnya yang sunyi, ini adalah langkah pertamanya keluar dari tanah terisolasi itu. Semata-mata demi mengantarkan sang putri tercinta untuk memulai debutnya di kalangan elit sosial tinggi. Meski hanya segelintir orang yang pernah bertatap muka langsung, Biana bisa mengenali pria itu dalam satu kali pandangan. Sangat sederhana, sama seperti putra mahkota, pria itu memiliki manik mata emas yang menjadi simbol mutlak keluarga kerajaan, dan putrinya memancarkan kecantikan yang jauh lebih memukau. Surai biru langitnya mengalir indah bagaikan air terjun. Tubuhnya ramping dan ringan. Wajahnya memancarkan kepolosan tanpa dosa, yang sanggup seketika membangkitkan insting perlindungan kuat dari para pria. Bahkan tanpa perlu ia melakukan apapun. Wajah tanpa secercah bayangan gelap itu memancarkan senyuman cerah bagaikan sinar mentari. Sangat bertolak belakang dengan eksistensi Biana. Sejak pandangan pertama, Biana secara naluriah langsung merasakan gejolak rasa jijik. Ekspresi mata yang langsung memerah basah karena teguran kecil itu terlihat sungguh dibuat-buat dan begitu memuakkan di mata Biana. Aileen Cecil Daisa. Melihat wajah majikannya mendadak memucat pasi bagaikan salju, Evan dengan sigap langsung berlutut. Wajahnya syarat akan kekhawatiran yang mendalam. Biana memijat pelipisnya dengan lelah. Ini hanyalah serangan migrain biasa, sama sekali belum cukup parah untuk sampai memanggil dokter. Setiap kali Biana mengingat sosok gadis itu, emosinya pasti akan mengamuk liar, bagaikan gelombang pasang yang tak terbendung. Demi menghindari pernikahan terkutuk itu, ia telah memeras seluruh pikirannya untuk merangkai sebuah skema panjang. Dan jalan keluar di hadapannya hanyalah dua pilihan mutlak. Memindahkan ayah dan anak Daisa itu ke ibu kota kekaisaran sebelum pernikahan berlangsung, atau secara sepihak langsung menunda pernikahannya sampai Aileen tiba di ibu kota. Kendati demikian, demi mendapatkan lebih banyak informasi penting, Biana memerintahkan Evan untuk mengutus orang-orangnya ke wilayah barat, menuntut sebuah penyelidikan menyeluruh mengenai Duke Daisa. Dan yang paling utama, soal rincian mendalam mengenai putri sematawayangnya. Sang nyonya juga menegaskan bahwa hadiah khusus untuk klan sudah dipersiapkan dengan matang. Selepas kepergian Evan dari ruangannya, Biana baru saja akan memejamkan mata untuk istirahat sejenak ketika pintu tiba-tiba didobrak terbuka. Sosok yang menerobos masuk dengan kasar itu tak lain adalah Ray, anak laki-laki yang biasanya selalu gemetar ketakutan saat berhadapan dengannya. Begitu melangkah masuk, dia terus menunduk dan meminta maaf tanpa henti atas kecerobohannya. Dengan tatapan sedingin es, Biana memperingatkannya untuk lebih menjaga sikap di masa depan. Tidak semua bangsawan itu semudah diriku. Sekarang keluar. Aku tak pernah mengizinkanmu masuk ke ruangan ini sesuka hatimu. Begitu kata-kata itu jatuh, Ray tiba-tiba menegakkan punggungnya, membulatkan tekadnya, dan berseru dengan lantang. Tolong beritahu aku cara menjadi lebih kuat. Biana mengangkat tatapannya untuk mengamatinya, menatap rambut acak-acakan dan wajah yang masih penuh kepolosan itu. Dengan tergesa-gesa, Ray menambahkan, "Aku ingin melindungi Nona Biana. Karena itulah aku harus menjadi lebih kuat. Kumohon kakak, beritahu aku apa yang harus kulakukan."
Biana hanya bisa memijat pelipisnya yang pusing. Apa kau tahu siapa Biana sampai berani berbicara selancang itu? Waktu itu, aku diam-diam melihat Tuan Antinasa datang bersamanya. Meski tak ada yang mengatakannya secara langsung, aku bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Perkataan polos itu justru membuat Biana sedikit kebingungan. Ada orang lain yang memiliki nama persis dengannya. Dengan penuh tekad, Ray meletakkan tangan kanan di dadanya. Senyumnya memancarkan kebahagiaan yang begitu murni. Dialah yang sering kakek bicarakan. Sosok yang harus selalu kulindungi dengan segenap jiwa ragaku. Tubuh Biana memang sangat rapuh. Namun kata-kata itu menghantam lubuk hatinya bagaikan godam yang berat. Jadi, di mata sang kakek, dia selalu menjadi anak rapuh yang mudah terluka. Sampai-sampai seseorang yang masih muda seperti Ray pun harus ditarik masuk untuk bertindak sebagai pelindungnya. Ray kembali memohon, bahkan hampir bersimpuh di lantai. Biana awalnya berniat mengusirnya untuk mencari Evan. Namun niatnya langsung terpotong oleh anak itu. Tuan Evan tidak akan berani membantah sepatah kata pun darimu. Jadi kakak pasti punya cara kan? Biana hanya bisa menghela napas panjang. Di usia sedini itu, dia sudah memahami cara mengukur kemampuan seseorang dari kekuatan absolut mereka. Bahkan jika benar seperti ucapanmu, apa hakku untuk memberitahumu cara menjadi lebih kuat? Ray seketika terdiam 1000 bahasa. Jelas sekali dia tak pernah memikirkan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Berusaha menggerakkan hati orang lain hanya dengan bermodalkan kata-kata kosong. Anak ini benar-benar masih terlalu naif. Namun, ucapan selanjutnya sukses membuat pandangan Biana berubah seketika. Kakak juga ingin melindungi Biana kan? Kakak ini juga salah satu kaum bangsawan kelas atas, bukan? Kalian semua memikul tanggung jawab besar untuk melindunginya. Biana tak bisa menahan tawa, meski hanya di dalam hati. Gadis itu mengangguk setuju dalam diam. Benar sekali. Aku harus melindungi diriku sendiri terlebih dahulu sebelum bisa melindungi sosok itu. Lalu, jalan apa yang akan kau tempuh untuk menjadi lebih kuat? Ray langsung menjawab spontan. Menjadi seorang bangsawan, karena para bangsawan adalah yang terkuat. Mendengar jawaban itu, nadanya menyiratkan ejekan yang sangat dingin. Seorang berdarah campuran dari wilayah Yali. Dan kau berani bermimpi untuk menjadi seorang bangsawan? Ray sontak membantah keras asal-usul aslinya. Biana menatap pupil vertikalnya yang sangat khas dan membongkar kebohongannya tanpa ampun. Dengan sepasang mata seperti itu, kau masih berniat untuk terus berbohong padaku? Anak itu menunduk malu, menutupi kedua matanya rapat-rapat dengan tangannya. Dalam keadaan normal, Biana pasti sudah mengusirnya pergi jauh-jauh hanya dengan satu kalimat dingin. Namun kali ini, secara tak terduga dia mulai menaruh ketertarikan pada anak laki-laki itu. Baiklah, aku bisa membantumu menapaki jalan kaum bangsawan. Tetapi syarat mutlaknya adalah, kau harus membuktikan dirimu layak. Apa kau pernah mendengar tentang Akademi Rochester? Itu adalah institusi pendidikan paling bergengsi di benua ini. Ilmu berpedang, diplomasi, politik, pengobatan, hampir setiap bidang diajarkan di tempat itu. Selama kau memiliki pengetahuan dasar dan mampu membayar biaya pendidikannya, bahkan rakyat jelata pun bisa mendaftar. Melihat binar antusiasme perlahan menyala di mata Ray, Biana langsung menyiramkan air dingin pada harapannya. Masalahnya, sangat sedikit rakyat jelata yang benar-benar bisa menembus masuk. Apa yang disebut standar dasar akademi adalah fondasi yang dilatih mati-matian oleh pemuda bangsawan bersama tutor pribadi sejak kecil. Bahkan keluarga bangsawan lemah pun kesulitan membayar biayanya. Dan kalaupun seseorang berhasil masuk, mereka harus terus lulus dari ujian tingkat tinggi demi bisa lulus. Legal lulus dalam batas waktu 7 tahun. Dan kau akan langsung dikeluarkan secara tidak hormat. Jika kau merasa persyaratanku terlalu kejam, masih belum terlambat bagimu untuk memutar balik langkahmu sekarang juga. Ray mengepalkan tangannya erat-erat. Tatapannya jauh lebih teguh dari sebelumnya. Selama aku bisa berhasil lulus dari akademi itu,
Apakah kakak akan membiarkanku menjadi seorang bangsawan? Sebuah pertaruhan tentang pertumbuhan dan komitmen pun akhirnya membuka tirainya. Biana yang biasanya mempertahankan ekspresi sedingin es, akhirnya memancarkan senyum kepuasan yang sangat langka. Kau harus mengubur latar belakang aslimu dalam-dalam hingga ke tulangmu. Dan jangan pernah biarkan siapapun menyadarinya. Sejak detik kau melangkahkan kaki melewati gerbang sekolah, kau hanyalah orang biasa tanpa ikatan apapun dengan kaum masyarakat kelas atas. Bahkan jika suatu saat nanti identitasmu terbongkar, kau tidak boleh menyeret siapapun yang berada di atasmu. Sekalipun itu berarti kau harus memutus hubungan dengan masa lalu sepenuhnya. Tatapan mata Biana begitu tajam, mengunci tubuh Ray bagaikan kobaran api. Sepasang mata Ray berkobar dengan cahaya pantang menyerah. Aku pasti akan menjadi seorang bangsawan. Bagus, kalau begitu kita akan bertaruh untuk hal itu, ucap Biana. Gadis itu dipenuhi rasa penasaran tentang sosok Biana yang dibicarakannya. Namun pada akhirnya memilih menunggu hingga semuanya tenang untuk mencari jawabannya. Tepat pada detik itu, pintu berderit terbuka. Ray yang sama sekali tidak bersiap seketika berubah pucat pasi. Dasar kau bocah nakal. Evan baru saja membuka mulutnya untuk memberi teguran saat anak itu melesat kabur bagaikan kelinci ketakutan. Evan seketika menundukkan kepalanya dalam rasa bersalah dan memohon ampun. Maafkan kelalaian saya, Nona. Saya telah gagal mengawasinya dengan baik. Namun gadis cantik itu hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Barulah kemudian, pria itu menyerahkan sebuah kotak hadiah yang sangat memesona. Hadiah berharga yang sebelumnya telah ia percayakan kepadanya untuk disiapkan. Begitu penutupnya terbuka, sebuah kalung serigala perak yang berkilauan memancarkan cahaya tergeletak anggun di atas kain beludru. Gadis itu bergumam lembut, berharap Len menyukainya. Sambil menutup rapat kotak itu, ia pun bangkit. Pria itu dengan buru-buru berbicara. Biarkan saya mengawal Anda kembali ke kediaman. Namun tawaran itu ditolak dengan sopan oleh Biana seketika. Apakah Anda merasa tidak nyaman saat bersamaku? Ada kegelisahan yang jelas dalam nada suaranya. Biana tersenyum tipis. Mengapa kamu berpikir demikian? Saya adalah ksatria Anda. Melindungi Anda bagiku merupakan misi suci dari surga. Hati Biana seketika terasa sangat menghangat. Ia sangat memahami kejujuran dan sifat kaku Evan. Demi memenuhi sumpah setianya, ia selalu menuntut dirinya sendiri hingga mencapai batas yang paling ekstrim, terkadang sampai menyiksa diri sendiri. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk terus bersikap terlalu tegang setiap saat seperti itu. Kamu tidak perlu selalu terikat oleh wasiat terakhir dari mendiang kakekku. Beliau pastinya tidak akan pernah ingin melihatmu terus menjalani hidup dengan beban seberat ini. Namun Evan segera mengulurkan tangannya dan berdiri tegak di hadapannya, dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Pada awalnya, saya sungguh-sungguh hanya menjalankan titah dari sang kaun. Namun, momen pertama kali saya menatap Anda bukanlah pada hari beliau menghembuskan napas terakhirnya. Pertemuan itu justru terjadi di tengah upacara pemakaman sang markis. Anda berdiri tegak di tengah pusaran gosip semua orang. Mata Anda memancarkan keteguhan. Pemandangan itu meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Sejak detik itu, saya tahu persis Andalah sosok yang ingin saya lindungi. Ini sama sekali bukanlah sebuah tugas dari siapapun. Ini adalah pilihan hatiku sendiri. Jadi, kumohon, tolong izinkan saya untuk memenuhi sumpah suci masa kecilku, majikanku. Selama ini ia selalu berpikir bahwa Evan tetap setia di sisinya semata-mata karena mematuhi wasiat mendiang kakeknya. Tidak pernah menyangka ada kisah masa lalu yang begitu dalam di baliknya. Karena ini adalah jalan takdir yang kamu pilih secara pribadi, alasan apa yang kumiliki untuk menolaknya? Aku sangat bahagia bisa menerima sumpah setiamu, Ksatria Evan. Mereka berdua melangkah keluar dari kediaman bersama, di mana suara-suara, kereta,
dan kuda saling menyatu menjadi aliran yang sibuk di sepanjang jalanan itu. Masih terlihat jelas seraut wajah penuh rasa bersalah pada Evan. Ketidakmampuanku menyiapkan kereta kuda lebih awal benar-benar merupakan sebuah kegagalan fatal bagiku. Gadis itu tak kuasa menahan tawa pelannya. Kamu hampir selalu meminta maaf dahulu setiap kali melihatku. Pria itu buru-buru menyangkalnya lagi. Menjadi sangat salah tingkah dengan cara yang terlihat sedikit menggemaskan. Sikap canggungnya itu sungguh menghibur Biana. Membuatnya tersenyum lagi dan lagi. Ia pun tiba-tiba teringat ucapan Anasa yang mengatakan bahwa Evan biasanya sangat pendiam, tenang, dan efisien dalam bekerja. Namun di hadapannya, pria itu selalu kehilangan ketenangannya, tanpa sadar menempatkan keselamatan Biana di atas segalanya. Saat Ray tanpa sengaja menabrak mereka kala itu, Evan menghentikannya dengan sangat kasar. Ia melakukan semua ini juga karena merasa sangat takut Biana akan ketakutan melihat tatapan mata Ray yang mengerikan. Pertama kali melihat Ray di kehidupan sebelumnya, pupil vertikal yang tiba-tiba menyempit dan bola mata semerah darah itu memang benar-benar sukses membuatnya langsung ketakutan di tempat. Ia bahkan tidak bisa berteriak meminta tolong. Pandangan matanya langsung berubah gelap. Kotak hadiah di tangannya terlepas jatuh ke atas tanah, dan seluruh tubuhnya bergetar goyah seakan-akan ia akan segera jatuh pingsan. Pada masa itu, dunianya hanya berputar di sekitar kediaman Markis dan istana kekaisaran. Seluruh hati serta pandangannya benar-benar telah diisi penuh oleh pesona sang putra mahkota. Jadi, bagaimana mungkin ia bisa memperhatikan kehadiran pria lain? Ia tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa sepotong memori ingatannya seakan-akan telah dipotong paksa begitu saja. Sekuat apapun ia mencoba mengingatnya, hanya kekosongan yang tersisa. Melihat hal ini, ekspresi Evan seketika berubah sangat drastis. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendekap tubuh Biana ke dalam pelukannya. Mohon maafkan kelancanganku, saya akan meminta maaf nanti. Evan mematung di tempat, namun lengannya dengan keras kepala menolak untuk melepaskan pelukan itu. Sebaliknya, pria itu memeluknya semakin erat. Tolong segera menyingkir. Melihatnya berdiri kokoh tak bergerak demi melindungi gadis itu, Sirius mendadak menghunus pedang peraknya. Ujung bilahnya menunjuk lurus ke tenggorokan sang rival. Turunkan tunanganku sekarang. Melihat seutas darah tipis merembes dari lehernya, Biana buru-buru bersuara untuk mencegahnya. Namun Evan tetap dengan keras kepala menahan tubuh gadis itu di dalam dekapannya. Evan, tolong turunkan aku sekarang. Tatapan sedih seakan dibuang sekilas melintas di mata anjing serigala besar itu. Namun pada akhirnya, ksatria itu segera mematuhi perintah dari majikannya. Sang putra mahkota tidak sanggup menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya aku harus memahami apa yang sedang terjadi tepat di hadapanku saat ini? Evan langsung melangkah maju ke depan gadis itu lagi, menggunakan tubuh besarnya sebagai perisai. Saat tatapannya tertuju pada kemeja berlumuran darah pria itu, Biana akhirnya segera menyadari bahwa situasinya perlahan-lahan mulai berputar tak terkendali. Kumohon singkirkan pedang Anda itu, Yang Mulia. Melihat kenyataan gadis itu sedang membela pria lain, nyala amarah di sepasang mata Sirius langsung berkobar semakin panas. Mengapa aku harus mendengarkan ucapanmu? Karena akulah yang memintamu. Alis pria tampan itu berkedut sedikit. Dan pada akhirnya, dengan tak berdaya ia menyarungkan pedangnya kembali. Kamu sungguh luar biasa, bersembunyi di dalam pelukan pria lain, tepat di hadapan tunanganmu sendiri. Bukankah kau harus memberiku penjelasan masuk akal sekarang? Raut wajah Biana penuh dengan ketidaksabaran dan kelelahan. Kurasa tidak ada gunanya memberimu sebuah penjelasan. Tiba-tiba, Sirius memanggul tubuh gadis itu di bahunya dan melangkah pergi di tengah keramaian. Tentu saja jika kau tak ingin menjadi bahan gosip murahan, tanpa ada pilihan lain, Biana hanya bisa mendesah dalam hati.
Mengapa masalah merepotkan seperti ini selalu saja datang silih berganti? Setelah mendudukkannya di kursi belakang kereta kuda itu, Sirius akhirnya melontarkan sebuah pertanyaan yang sejak tadi terus membebani relung hatinya. Biana menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Yang mulia bahkan tidak pernah peduli dengan reputasi tunangannya sendiri, bukan? Gadis itu sungguh tidak bisa memikirkan alasan lain lagi. Lagi pula, sekadar mengurus orang-orang di sekitarnya saja sudah cukup menguras seluruh tenaga yang ia miliki. Bagaimana caramu menghadapi Eva nanti? Sirius malah menekan pada titik yang berbeda. Hubungan kalian berdua tampaknya terlihat sangat dekat. Evan adalah pria milikku. Apakah kau sedang menyatakan di hadapan tunanganmu sendiri, tepat di depan mataku, bahwa pria lain adalah milikmu? Aku sudah jelas memohon padamu. Jangan pernah memprovokasiku seperti ini lagi. Sikapnya yang sangat tidak wajar itu membuat Biana semakin kebingungan. Sosok putra mahkota dalam ingatannya selalu bersikap lembut dan sopan. Tak pernah lepas kendali seperti ini. Namun detik ini, ia tampak seperti pria biasa yang sedang tenggelam dalam kecemburuan. Jika ini bukan demi menjaga reputasiku, dan kau juga tidak mencintaiku, lalu apa sebenarnya yang membuatmu harus merasa semarah ini? Kalimat itu membuat Sirius benar-benar terbungkam. Bahkan dirinya sendiri tidak dapat memahami apa yang telah mendorongnya hingga berada di ambang batas kehilangan kendali. Melihatnya tetap terdiam membisu, Biana perlahan menyunggingkan sebuah senyuman miris. Apakah kau lebih memilih diam membisu daripada harus berbohong? Padahal di masa lalu, kau selalu ingin aku mencintaimu. Namun aku tak menginginkan sebuah hubungan di mana aku menguras ragaku, hanya untuk ditinggalkan dengan luka di akhir cerita. Aku hanya ingin bertemu seseorang yang cuma mencintaiku, menghargaiku hingga akhir waktu, dan menua dengan damai serta bahagia bersama-sama. Dan bisa kupastikan, orang itu tidak akan pernah menjadi dirimu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Sirius benar-benar panik, bahkan merasa ketakutan mendengar kalimat gadis itu selanjutnya. Ikatan di antara mereka berdua mungkin memang sudah mencapai titik akhirnya. Gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan langsung turun dari kereta. Mencapai titik ini, walau demi mempertahankan harga dirinya yang tinggi, pria itu pasti tak akan mendekatiku lagi, bukan? Ia masih sanggup menahan sisa-sisa rasa sakit hati samar yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuh ini. Gadis itu menengadah menatap langit. Cahaya senja itu berpendar begitu pekat seolah siap menelan manusia bulat-bulat. Begitu memukau hingga nyaris membuat seseorang lupa cara bernapas. Tiba-tiba, sebuah tenaga dari belakang mendekap tubuhnya dengan erat. Sirius membenamkan wajahnya di ceruk leher gadis itu, seolah dalam keheningan sedang memohon agar ia tetap tinggal. Pengakuan cinta yang terlambat dari kehidupan sebelumnya itu tiba-tiba diputus secara paksa oleh sebuah tamparan keras dari tangannya. Namun, pria itu sama sekali tidak menjadi marah. Sebaliknya, justru terdapat seulas senyum tipis yang menghiasi sudut bibirnya saat ia mengusap noda darah yang perlahan merembes keluar dari sisi wajahnya itu. Reaksi yang cukup keras. Jika aku menciummu saat ini juga, apakah kau akan kembali menarik pedang dan menusuk jantungku lagi? Ini semua karena dirinya, bukan? Apakah pria itu telah membisikkan kata-kata manis di telingamu? Saat Biana menyebut nama Evan, Sirius tampaknya langsung kehilangan kewarasan dan mendadak menjadi gila. Selama 4 tahun 7 bulan, kau selalu menjaga jarak dariku menggunakan tata krama yang dikhususkan untuk seorang pangeran. Namun, ketika kau memanggil nama pria itu, kata tersebut mengalir dari bibirmu dengan sangat mudah. Semuanya memang selalu seperti itu sejak awal mula. Orang lain menatapku setidaknya dengan membawa sebuah rasa penasaran. Hanya kau yang sangat berharap bisa menghindari udara yang aku hirup. Tetapi di hadapannya, kau bisa tersenyum manis dengan lesung pipi. Sebuah pemandangan indah yang bahkan tidak bisa aku mohon dalam mimpiku. Kau bergetar layaknya seekor burung kecil di tengah angin dingin setiap kali kau menyentuhku. Namun kau bersedia meringkuk manis bagaikan seekor kucing di dalam pelukan hangatnya.
Apa yang sebenarnya telah dia lakukan kepadamu? Biana mendongak dan langsung bertatapan dengan badai kegilaan serta rasa sakit yang berkecamuk di dalam matanya. Putra mahkota yang selalu sedingin dan sekeras baja ini kini tampak bagaikan binatang kecil yang terbuang. Seolah-olah ia sungguh-sungguh merasa cemburu kepada sosok Evan. Ujung jemarinya membelai lembut pipi gadis itu, dan ia seketika menepis kuat tangan tersebut. Ia melihat tangan pria itu perlahan mengepal. Buku-buku jarinya memutih karena menahan tenaga yang begitu besar. Kau selalu seperti ini. Tak peduli sekeras apa aku mencoba, kau tidak akan pernah memberiku celah terkecil sekalipun. Tahukah kau perasaan itu? Hal ini sungguh bisa membuat seseorang menjadi gila. Aku tidak paham mengapa Yang Mulia terus bersikeras bersikap seperti ini. Gadis itu menghadapi emosinya secara langsung. Apakah karena kau tidak bisa memilikinya, sehingga harga dirimu menjadi terluka? Sirius tiba-tiba melepaskan tawa pelan yang nyaris miris, mengusap rambutnya dengan penuh rasa frustrasi. Aku sama sekali tidak pernah menganggap dirimu sebagai barang kepunyaanku. Jika aku benar-benar berpikir seperti itu, aku tak akan merasa segelisah ini. Kita sudah bertunangan selama hampir 5 tahun. Namun, di matamu, aku hanyalah orang asing. Ia melilitkan rambut gadis itu di ujung jemarinya. Bulu matanya melemparkan bayangan kelam di bawah matanya, sementara pendar permohonan bersembunyi di balik tatapannya. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan untuk dapat menembus benteng es yang kau bangun? Biana sungguh tidak bisa memahaminya. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa hina dirinya mengemis, merendahkan martabatnya hingga jatuh menjadi debu. Dulu, pandangannya tak pernah sekalipun tertuju padaku. Namun sekarang, mengapa dia tiba-tiba peduli? Yang Mulia, mengapa mengatakan semua ini padaku? Bukankah bagi Anda, yang terpenting tetaplah latar belakang keluargaku? Sirius tak sedikit pun menghindari tatapannya. Sebaliknya, ia tertawa pelan. Pada awalnya, memang benar begitu. Aku hanya butuh kau tidak menghalangi jalanku. Sama seperti tak pernah menyadari bahwa rintik gerimis perlahan akan membasahi pakaian saat aku mulai menyadarinya. Suaranya perlahan merendah. Namun sedetik kemudian, nada bicaranya menegang tajam. Aku mulai menghitung hari demi menatap wajahmu. Aku tersenyum tanpa sadar saat bersamamu. Dan aku sangat mendamba agar matamu hanya menatapku. Namun, memikirkan dirimu terlelap dalam pelukan orang lain, itu membuatku ingin mencabik-cabik pria itu menjadi kepingan. Hanya membayangkanmu jatuh cinta pada orang lain saja, sudah cukup membuatku gila. Jika ini adalah cinta, maka aku mungkin sudah berpenyakit kronis. Inilah pengakuan yang dulu sangat ia dambakan di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang, tubuh Biana justru bergetar pelan. Bisakah ia mempercayainya? Jika ini hanyalah dorongan emosi sesaat, lalu apa jaminannya bahwa hati pria ini tak akan berubah seketika saat bertemu wanita itu? Suara wanita itu terdengar sedingin es. Ini sama sekali bukanlah cinta. Sirius tiba-tiba mencengkeram erat pergelangan tangannya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Di antara kita, kapan pernah ada yang namanya kepercayaan? Ia merenggut tangannya kembali dengan kasar. Apa yang sebenarnya ingin Yang Mulia dengar? Mendengarku terisak dan berkata bahwa aku benar-benar mencintai Anda. Jangan bersikap naif. Di antara kita hanya ada ikatan kontrak, tak ada perasaan apapun. Udara di ruangan itu seketika membeku. Napas Sirius tercekat sesaat. Dan kemudian, ia menarik sudut bibirnya, mengukir senyuman miris yang mengejek dirinya sendiri. Kau dan ayahmu benar-benar sama persis. Biana merasakan ada makna gelap tersembunyi di balik kalimat tersebut. Mungkinkah sebenarnya ada sebuah kesepakatan rahasia antara sang putra mahkota dan ayahnya? Namun sedetik kemudian, Sirius telah mencengkeram kedua bahunya. Tekad obsesif yang gila memancar tajam dari matanya. Kontrak sialan itu sudah tidak penting.
Aku menyukaimu. Berhentilah mendorongku menjauh. Apa yang Biana takuti sebenarnya bukanlah jatuh cinta pada pria itu, melainkan perlahan kehilangan jati dirinya dan tersesat dalam hasrat posesif yang membakar itu. Pada detik yang menegangkan ini, ia masih belum memiliki jawaban yang pasti. Namun, apakah ia benar-benar ingin terus bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan seumur hidupnya? Jika setiap debaran jantung yang bergemuruh saat menatapnya mampu menggoyahkan pertahanannya, mungkinkah dalam artian tertentu itu adalah cinta? Kalau begitu, mungkin ia harus mengungkap misteri ini dengan kedua tangannya sendiri. Bermanja-manjalah padaku layaknya anak kecil. Gunakan caramu yang paling mahir untuk merayuku. Tumpahkan semua hasratmu yang membara padaku, hingga jantung ini rela berhenti berdetak hanya untukmu. Sesuai dugaan, 2 tahun kemudian Aileen muncul. Mengesampingkan aura wanita itu yang cukup tidak menyenangkan, dosa-dosa berat yang telah Biana perbuat padanya di kehidupan sebelumnya sudah lebih dari cukup membuatnya merasa terlalu malu untuk menatap wajahnya. Pada akhirnya, Aileen tidak ada bedanya dengan dirinya yang dulu. Sekedar seseorang yang teramat sangat mencintai sang putra mahkota. Ingin terus berada di sisi orang yang kau cintai. Bagaimanapun juga, adalah sebuah harapan yang sangat wajar. Hukum kekaisaran melegalkan poligami, dan bahkan secara diam-diam membenarkan pernikahan sedara. Jadi, masyarakat secara alami menerima penyatuan putra mahkota dan Aileen yang merupakan sepupu. Namun, hal itu tidak berarti Biana sanggup menelan kenyataan tersebut dengan sukarela. Setelah sang kaisar, satu-satunya orang yang selalu membelanya menghembuskan napas terakhirnya. Aileen segera melangkah masuk ke dalam istana kekaisaran seolah itu hal yang pasti. Sejak hari itu, mimpi buruk Biana secara resmi dimulai. Memanfaatkan otoritas permaisuri yang dimilikinya, ia menahan aliran dana untuk merenovasi istana Aileen, dan bahkan datang secara langsung hanya untuk memprovokasi gadis itu, mempermalukan seorang gadis yang sama sekali tidak mengerti etiket istana, tidak memiliki wibawa layaknya putri duke, dan hanya bisa meneteskan air mata saat diintimidasi. Semuanya terasa terlalu mudah, dan sang putra mahkota tidak pernah sekalipun benar-benar berusaha menghentikannya. Paling tidak, ia hanya sesekali melemparkan tatapan tak senang atau pura-pura tidak melihatnya. Setelahnya, ia akan berbalik dan dengan lembut menghapus air mata Aileen, menenangkannya penuh kesabaran. Ia sebenarnya bisa saja memperingatkan versi dirinya yang dulu, yang telah menyiksa kekasihnya secara terus-menerus. Namun, di bawah izin dan pembiarannya yang diam-diam, monster kecemburuan benar-benar melahap habis akal sehat Biana. Dan ia pun membuat sebuah pilihan yang sangat bodoh, yaitu dengan meracuni wanita itu. Meskipun Aileen berhasil selamat karena keberuntungan semata, ia terpaksa kehilangan kebebasannya dan dipenjara seumur hidup. Menoleh ke belakang sekarang, betapa ceroboh dan impulsifnya dirinya saat itu. Ia bahkan tidak pernah berpikir sama sekali bahwa apa yang telah ia lakukan pada Aileen adalah hal yang salah. Apalagi menyambut kepulangan Aileen kembali ke ibu kota kekaisaran. Evan masih menyelidiki informasi terkait hal tersebut. Sebelum itu, ia hanya bisa menunggu dan melihat situasinya. Sang putra mahkota juga ternyata tidak memperpanjang kesalahan Evan saat berada di jalanan waktu itu. Ya, sama seperti dirinya yang telah sepenuhnya berubah menjadi orang yang berbeda. Sang putra mahkota juga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kakek Anasa, sang marquis, semuanya telah berbelok tajam dari masa lalu. Terdengar sebuah ketukan lembut di pintu, dan Lain melongokkan kepalanya dengan tatapan mata yang penuh harap. Kakak Biana mengusap lembut rambut pemuda itu yang masih basah. Nadanya terdengar sedikit menegur, namun penuh perhatian. Kamu ini, makin lama makin ceroboh saja. Biana mengambil handuk itu darinya, sementara Lance bertanya dengan lirih. Kakak, apa kakak mungkin sedikit membenciku? Biana tersenyum manis dan membalas. Ingatlah untuk mengeringkan rambutmu lain kali. Bagaimana kalau kamu sampai masuk angin?
Lance bergumam dengan manja. Aku kan cuma ingin lebih cepat melihat kakak. Ku dengar latihanmu bersama guru sudah mengalami kemajuan pesat. Seperti rasa bangga melintas di manik mata Biana. Boleh juga. Ia lalu menunjuk sebuah kotak kayu yang sangat indah di atas meja. Hadiah yang kusiapkan untukmu ada di sana. Lance menuruti kata-katanya, membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya dengan sangat hati-hati. Itu adalah sebuah stempel yang dipoles halus. Aku sendiri yang membuatnya. Makna dari bunga semanggi adalah kebahagiaan. Dan aku berharap kamu akan selalu bahagia, anak anjing kecilku. Namun, reaksi pemuda itu tidaklah segembira yang ia bayangkan. Ia hanya menatap stempel itu dalam diam, lalu mengangguk pelan. Melihat hal itu, Biana mengangkat jarinya dan menyentuh dagu pemuda itu dengan lembut, memaksanya untuk menatap matanya. Nadanya sengaja diwarnai dengan sedikit godaan. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukainya. Hadiah yang kakakmu siapkan dengan penuh perhatian. Dan bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Benar-benar membuat patah hati. Anak anjing yang nakal. Panggilan anak anjing yang setengah menggoda dan setengah memanjakan itu menembus hati Lance bagaikan anak panah. Dan matanya seketika memerah. Tiba-tiba ia menghambur ke dalam pelukan Biana. Rambutnya yang halus bergesekan lembut di dada kakaknya. Suaranya tercekat karena haru. Terima kasih kakak, aku benar-benar sangat menyukainya. Biana pun membalas pelukan itu dengan penuh kelembutan. Aku memilih ini dengan saksama, sampai kamu menerima stempel resmi keluarga yang melambangkan statusmu. Kamu harus terus memakainya. Tubuh dalam pelukannya sontak menegang, dan raut wajah Lance seketika dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Dengan status kelahirannya yang tidak sah dan posisinya yang rentan, jalan untuk menjadi kepala keluarga dipenuhi oleh duri yang tajam. Namun kata-kata Biana selanjutnya menyapu bersih semua kemurungan di hatinya bagaikan arus yang hangat. Kalau kamu tidak ingin menjadi kepala keluarga, itu juga sama sekali tidak masalah. Aku tidak mengajarimu semua ini untuk mengubahmu menjadi penguasa baru. Aku juga tidak sedang berusaha mengurungmu di dalam sangkar emas. Aku hanya berharap saat kamu benar-benar menemukan jalan yang ingin kamu tempuh suatu hari nanti, kamu memiliki lebih banyak pilihan di tanganmu. Jadilah pemberani dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak peduli jalan mana yang kamu pilih, kakakmu akan selalu menjadi perisai terkuatmu. Mengenai gosip dari orang lain, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Kamu adalah satu-satunya adik kecil kesayangan Biana. Itu sudah lebih dari cukup. Urusan-urusan merepotkan yang harus diselesaikan itu, akhirnya seolah berakhir satu persatu. Biana diam-diam menghela napas lega di dalam lubuk hatinya. Berpikir bahwa ia akhirnya bisa menikmati hari-hari yang damai, tidak pergi kemanapun, dan hanya bersantai di rumah. Namun angan-angan itu segera hancur berkeping-keping. Sang putra mahkota ternyata datang langsung, dan kini berdiri dengan angkuh di pintu masuk kediaman. Melihat ekspresi Biana yang dingin dan sikapnya yang menjaga jarak, Sirius tidak hanya tidak mundur, tetapi justru melangkah maju dengan semakin agresif. Tidak perlu ada basa-basi yang kaku di antara kita. Begitu gadis itu berbicara, nadanya terdengar seperti sedang membahas urusan negara. Sirius sengaja memasang ekspresi terluka. Membahas hal-hal serius tepat saat kita baru saja bertemu. Tidakkah kamu berpikir itu terlalu kejam? Biana pun merasa kebingungan. Kemarin, pria itu sangat murka. Lalu kenapa hari ini ia bersikap seperti orang yang berbeda? Sepertinya pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang lebih mencintai ditakdirkan untuk kalah adalah kebenaran mutlak. Bagaimana jika aku bilang, Sirius menatap tajam ke arahnya. Biana hanya bisa berpikir bahwa pria di hadapannya ini pasti sudah gila. Kepala pelayan di samping mereka hanya bisa memalingkan wajah dan mengosongkan pikirannya. Menundukkan kepala dalam diam terpaksa menjadi saksi kemesraan mereka. Berusaha keras untuk menghilangkan auranya sendiri.
Dan baru ketika sang nyonya muda memberikan isyarat, ia buru-buru keluar dari ruangan seolah baru saja mendapat pengampunan. Dengan hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, sang putra mahkota menepuk kursi kosong di sebelahnya pada sofa. Jangan hanya berdiri di sana. Nadanya terdengar sangat alami, seolah mereka sudah menjalin keintiman selama bertahun-tahun. Aku sungguh datang, karena aku terlalu merindukanmu. Saat aku membuka mataku pagi ini, pikiranku sudah dipenuhi oleh dirimu. Kesimpulannya, sepertinya aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu. Pria itu tiba-tiba menunjuk ke arah pipinya sendiri. Untuk menghadapi orang-orang yang menanyakan asal mula lukaku ini, aku harus memutar otak sebelum akhirnya berhasil mengelabui mereka. Biana tampak kesal. Aku tidak menyangka kulit yang mulia ternyata jauh lebih sensitif dari yang kubayangkan. Sirius menerimanya dengan senyuman tenang. Lagi pula, caramu menyerang jauh lebih ganas dari dugaanku. Biana membalas dengan lugas. Tentu saja, memang selalu begitu. Pria itu tertawa pelan dengan suara beratnya. Sepertinya aku harus ekstra hati-hati di masa depan. Kadang kamu menyerang titik vital dengan akurasi yang menakutkan, di tempat yang paling tidak terduga. Tatapan matanya perlahan berubah penuh arti. Apa menurutmu aku perlu bertindak sejauh itu? Tentu saja perlu. Sirius tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, dengan tatapan mata yang membara penuh gairah. Pada awalnya, akulah yang jelas-jelas ingin menggoda dan memikatmu, bukan dirimu. Namun sekarang, justru akulah yang benar-benar tersihir oleh pesonamu. Jantung Biana berdebar sangat kencang. Ia pun tersadar dari lamunannya. Lalu segera memalingkan pandangan matanya. Apakah Yang Mulia sedang mencoba merayu diriku? Tingkat godaan ini masih jauh dari kata cukup. Berlatihlah beberapa kali lagi, lalu kembalilah. Aku cukup berpengalaman dalam hal jebakan cinta semacam ini. Sirius tidak hanya tidak marah, ia bahkan tertawa dengan lebih lepas tanpa beban. Mendengar ucapanmu barusan, setidaknya itu berarti kamu cukup mengakui pesona wajahku ini. Dibandingkan sebutan nada rubah tua licik darimu, anggap saja hal itu sebagai pujian. Apakah Yang Mulia datang jauh-jauh kemari hanya untuk mengatakan hal yang tidak penting ini? Sirius sama sekali tak berusaha menyembunyikannya. Seperti katamu, aku memang datang agar kau menyukaiku. Entah itu rayuan, ataupun sikap keras kepala yang tak tahu malu, aku harus membuatmu sudi menatapku dengan benar sebelum aku melangkah lebih jauh. Begitukah? Tampaknya Yang Mulia sangat luang belakangan ini. Aku tak punya banyak waktu bersantai untuk mengobrol denganmu di tempat ini. Luka yang tulus sekilas memancar dari kedua mata Sirius. Apa aku melakukan suatu kesalahan? Biana terdiam sejenak sebelum mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku tak membenci Yang Mulia. Di kehidupan masa lalunya, pria itu tidak pernah merendahkannya. Namun tak paham cara kekasih menjalin asmara. Ia hanya keras kepala mendambakan cinta layaknya seorang bocah. Meskipun begitu, sang putra mahkota tetap memberinya penghormatan dan martabat yang sangat pantas bagi seorang calon ratu. Hanya saja ia tak mencintainya. Ia tidak menaruh dendam padanya. Namun ia tetap mengakui dengan berani bahwa dirinya memang pernah membenci pria itu. Jujur saja, aku tidak tahu cara menghadapi dirimu yang sekarang. Aku hanya merasa canggung dan tak nyaman usai mendengar semua ini. Sorot mata Sirius tampak berbinar terang seketika, dan dia pun melepaskan tawa ringan tanpa menyadarinya. Setidaknya, ini bukanlah jawaban terburuk. Hal itu saja sudah cukup untuk membuatku merasa sangat beruntung saat ini. 10 hari berlalu, festival perburuan kerajaan akan segera dimulai. Ini menjadi salah satu acara paling megah yang digelar oleh keluarga kerajaan pada setiap tahunnya. Daripada ajang perburuan, acara ini lebih mirip panggung mewah tempat sosialisasi bangsawan elit. Bukan hanya bangsawan pria, para nona lajang pun akan hadir berbalut gaun memukau. Mulai tahun ini, Biana akan berpartisipasi secara resmi sebagai tunangan dari sang putra mahkota. Usai Anasa menyelesaikan pemeriksaan daftar persiapan,
Ia baru saja hendak undur diri ketika Biana tiba-tiba bersuara. "Minumlah secangkir teh ini terlebih dahulu." Anasa menuruti perintahnya. Ia mengangkat cangkir teh itu dan menyesapnya sedikit. Aroma bunga unik seketika memanjakan indera perasanya. Teh yang lezat ini diseduh menggunakan kelopak bunga leisia. Anasa sangat terkejut hingga nyaris menjatuhkan cangkirnya. Bukankah bunga itu melambangkan tahta dari putri mahkota? Bagaimana bisa Anda menyeduh bunga seberharga itu untuk dijadikan secangkir teh? Biana tampak sedikit pasrah mendengarnya. Ini adalah anugerah dari Yang Mulia, dan jumlahnya lumayan melimpah. Aku juga sudah mendapatkan persetujuan langsung dari Yang Mulia. Minumlah tanpa rasa khawatir. Barulah saat itu Anasa benar-benar bisa bernapas lega. Sebelum nona muda resmi dinikahkan, beliau ternyata sudah berhasil memenangkan hati sang raja. Apalagi, sang putra mahkota juga rajin mengunjungi kediaman Markis dari waktu ke waktu belakangan ini. Biana terbatuk pelan 2 kali dan segera mengalihkan pembicaraan. Aku dengar sebuah insiden besar tampaknya telah terjadi di wilayah barat baru-baru ini. Evan sudah berangkat ke sana secara langsung. Dan secercah kecemasan diam-diam merayap di lubuk hatinya. Di momen ini, Anasa merendahkan nada suaranya lalu bertanya, apakah sang putra mahkota benar-benar pencemburu buta seperti yang dirumorkan belakangan ini? Padahal Anda begitu lembut, tapi sampai bisa memancingnya membuat keributan heboh di tengah jalanan umum. Akibat dari insiden jalanan tersebut, segala macam rumor tak berdasar pun mulai menyebar luas ke seluruh penjuru ibu kota. Banyak orang berspekulasi secara keji bahwa ia memiliki hubungan gelap dengan mantan ketua Serikat Dagang Evan. Pada akhirnya, sang putra mahkota sendirilah yang turun tangan untuk meluruskan semuanya. Pria itu menyatakan jika hal tersebut hanyalah salah paham kecil yang disebabkan oleh amarah cemburunya. Ia sangat menekankan betapa intim hubungannya dengan Biana, mengatakan bahwa setiap pertemuan mereka selalu dihiasi obrolan panjang, walau kedengarannya sungguh menyebalkan. Biana pun menyadari bahwa dirinya tidak sepenuhnya membenci situasi yang tercipta saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ia berpikir mungkin ia bisa menikmati saat ini terlebih dahulu. Trik apa lagi yang akan digunakan oleh pangeran rubah ini untuk menggodanya? Ia mendapati jika dirinya juga perlahan mulai menumbuhkan secercah rasa antisipasi